Apa yang kira-kira terjadi kalau misalnya Pak Harto sampai digelari pahlawan nasional memangnya Pak Asfi? Kalau Soeharto digelar atau mendapat gelar pahlawan nasional itu artinya kita menganggap bahwa reformasi ini sesuatu yang gagal gitu. Hmm. Kita tahu bahwa era reformasi ini bertolak dari apa yang terjadi atau dilakukan oleh Orde Baru yang dipimpin Soeharto itu. Pada era reformasi kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 terutama terkait dengan jabatan presiden. Pada masa Orde Baru, Soeharto itu memimpin atau menjadi presiden itu 7 periode gitu. Dan kita menolak itu. Kita ingin demokrasi dan kita bangsa ini menetapkan itu 2 periode saja gitu. Dan itu dilakukan gara-gara Soeharto gitu. Kemudian kita membentuk KPK gitu karena dianggap kepolisian atau kejaksaan itu tidak cukup. Kita membentuk lagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada lagi misalnya lembaga yang lain, Komisi Yudisial dan lain-lain. Semuanya itu dilakukan sebagai antitesis dari apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan kalau kita mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional, kita menganggap apa yang dilakukan oleh pejuang 98 itu sesuatu pengkhianatan gitu. Dan kemudian yang kedua, bahwa dengan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional, maka pengusutan tuntutan terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru itu tidak akan bisa dilakukan lagi. Masa seorang pahlawan nasional masih dituntut gitu. Karena Anda tahu bahwa pada bulan Januari tahun 2023, Presiden Joko Widodo itu sudah mengakui bahwa ada 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru dan sesudahnya, termasuk peristiwa 65, Talang Sari Lampung, Tanjung Priuk, peristiwa pembunuhan misterius, termasuk juga kerusuhan Mei 98, penghilangan paksa para aktivis tahun 98 yang terkait juga dengan nama Prabowo Subianto misalnya. Dan semuanya itu tidak bisa disebut lagi karena menyangkut pahlawan nasional gitu. Tapi Pak Asfi, kalau katakanlah Pak Fadlizon begitu Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa Pak Harto punya jasa yang besar gitu di masa lalu, apakah ini cukup menjadi pertimbangan yang menyeimbangkan? Orang mempunyai kelemahan dan kekurangan gitu, mempunyai amalnya itu pahala dan dosa itu biasa. Tetapi secara kenegaraan, seorang pemerintah, seorang pemimpin yang mempunyai kebijakannya itu mempunyai dampak terhadap jutaan warga Indonesia, maka kita harus hati-hati ya untuk mengangkat pahlawan nasional ini. Karena ya sampai sekarang misalnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu belum selesai dilakukan gitu.